Nah, kalau berbicara hobi, tentu kan juga ini apa namanya, informasi juga yang saya dapatkan di media sosial, bahwasanya ikan koi ini bisa menyentuh angka jualnya, itu bisa menyentuh lokal dan impor. Perbedaannya apa? Oke, sahabat apa, kita sudah berada di rumah salah satu pemilik ikan koi yang cukup lumayan menarik sih kalau kita lihat dari ikannya ya, ini besar-besar, bersih-bersih dan untuk diameternya pun juga cukup lumayan panjang-panjang ya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan di depan, Dava Helmet 99 ini tidak hanya sebatas mereview yang namanya helm. Semua apapun kita akan review, termasuk kemarin kita up ke channel YouTube Dava Helmet 99 itu mereview kedukunan. Ya kan? Nah, sekarang kita akan review masalah ikan koi yang katanya menurut kepercayaan orang Tionghoa pada umumnya, ikan koi ini bisa mendapatkan sebuah kedikjayaan ataupun keberuntungan kepada orang yang memeliharanya. Nah, maka dari itu kita akan tanya langsung betul atau tidak, mitos atau tidak ya. Kita langsung tanya seberapa benar sih, seberapa valid sih informasi yang saya dapatkan. Dan ini kita ciptakan konten ini khusus untuk kalian penggemar ikan ya teman-teman. Kita langsung saja, kebetulan nih ada orangnya di samping saya. Namanya siapa Pak? Nofri Akbar. Pak Nokbi Akbar ya. Pak Nokbi Akbar ini sehari-harinya biasanya kegiatan hari-harinya Harinya ya ikan, ikan, manuk. ikan, manuk, burung ya. Iya. Nah, jadi di sini mohon maaf nih teman-teman, bahasanya kita campuran karena mayoritas Sunda ya. Jadi manuk itu adalah burung ya Pak ya. Iya. Jadi burung. Nah, jadi keseharian Bapak hanya sebatas piara burung sama ikan koi ya. Iya. Nah, jadi ini yang ini apa maksud tujuan kami datang ke sini, kita pengen membuktikan dari berbagai informasi yang saya dapat bahwasanya katanya ikan koi ini bisa mendapatkan keberuntungan ataupun kejayaan terhadap si pemiliknya gitu kan. Tapi sebelum dijawab, saya ingin menanyakan dari yang dasar dulu, Pak. Dari kapan Bapak piara ikan koi ini, Pak? 2019. 2019, berarti sudah mau 3 tahun ya? Iya, di Purwakarta. Oh, asal Bapak dari Purwakarta? Bukan istri. Oh, istri. Ya. Piara ikan koinya mulai dari Purwakarta. Iya, dari kolam terpal dulu. Kolam terpal ya? Iya. Yang kayak penangkaran gitu ya? Iya. Atau mungkin Bapak pernah nangkar-nangkarin ikan koi? Enggak. Enggak ya? Iya. Alasan Bapak piara ikan koi ini? Tadinya itu diracun sama temen. Diracun? Iya, diracun itu suruh piara. Oh, suruh ya, pikir saya suruh minum racun teman-teman. Nah. Jadi kalau suruh minum racun katanya Pak Novi Akbar ini sudah wafat ya, seperti itu ya. Jadi diracun agar supaya Ya. ikut-ikutan Ikut piara koi sama ya. dia gitu. Terus kesininya Dikasih dia. Jadi itu hobi. jadi hobi ya Iya. jadinya ya. Nah, kalau berbicara hobi, tentu kan juga ini apa namanya, informasi juga yang saya dapatkan di media sosial bahwasanya ikan koi ini bisa menyentuh angka jualnya, itu bisa menyentuh jutaan katanya. Betul nggak Pak? Ada. Betul ya? Iya, di YouTube juga ada banyak. Oh, banyak juga di Iya, YouTube ya itu yang konten-konten impor yang juga ada lebih kan. Kenapa? Yang impor-impor juga ada. Yang impor. Iya, Emang asalnya koi ini dari mana Pak? dari Jepang. Dari Jepang. Iya, kan koi itu ada lokal sama impor. Nah, lokal dan impor, perbedaannya apa? Kalau impor itu ada sertifikatnya nanti. Oh, jadi si koi impor, Iya. Iya kan? Iya, sertifikat langsung dari Jepangnya. oh langsung dari Jepang. Iya. Nah, jadi teman-teman, ternyata si koi ini bukan sekedar hanya helm saja yang memiliki sertifikat, ternyata ikan pun juga dia memiliki sertifikat kalau ikannya impor ya. Iya. Itu langsung dari Jepang didatangin? Iya. Impor asli ada. Asli? Iya, Nah, Bapak punya nggak? ada. Ada? Iya. Di kolam ini ada? Ada. Oh, nanti boleh saya lihat ya ikan Boleh. impor itu seperti apa ya? Iya. Soalnya saya pribadi sama teman-teman Davailnya mungkin taunya ikan betrik saja gitu ya. Makanya coba nanti ikan impor seperti apa, ikan lokal seperti apa. Boleh ya, saya lihat ya. Boleh. Nah, untuk harga sendiri Pak itu kisaran dari berapa Pak? Varian gimana ukuran sama jenis.
Terus skinnya bagus. Skin itu apa? Skin. Skin itu model mulus. Oh, tingkat kesehatannya barangkali ya? Iya. Bukan. Bukan? Iya. Kebersihannya? Eh, bagus ikannya, dipandangnya bagus. Oh. Enak. Kalau menurut pandangan saya ikan saya pandang itu aja Pak. Iya kan? Nah, terus dari bisa secara spesifik nggak biar sahabat Dapamet mengetahui ikan bagus itu seperti apa, yang kurang bagus seperti apa? Nah, Ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Mm-mm. Iya, skinnya bagus. Terus bersih. Dari fisiknya berarti ya bisa iya, dibedakan ya bersih. Pak ya? Dari warna juga model pola kan itu. Kalau yang bagus nggak acak-acakan. Oh, maksudnya coraknya? Iya. Oh, coraknya yang kayak ini nih, hitam, merah, putih Iya. gitu ya? Oh, gitu. Berarti itu yang mempengaruhi harga jualnya nanti? Iya. Oh, selain dari ukuran? Dari ukuran juga berpengaruh? Iya, berpengaruh. Minimal yang bisa, katanya juga ikan koi ini bisa dikontes kan? Iya. Ah, ini minimal yang bisa masuk ke arena kontes berapa sentimeter? Atau berapa meter gitu? Ada yang 10 cm, 8 cm juga ada. Oh, 8 cm udah bisa masuk? Iya, itu min 10 cm. Ada. Min 10 cm itu rentannya di angka 8 cm Iya, sampai bawah. 10 seperti Iya. itu ya? Oh gitu, itu udah bisa dikonteskan? Udah. Nah, terus kalau misalkan, berarti kalau yang lebih daripada 10 cm itu jauh lebih bagus lagi? Bagus lagi. Oh gitu. Untuk penilaiannya sendiri? Kalau masalah penilaian, saya kurang tahu gitu gimana juri. Oh, gimana juri? Iya. Berarti kita bisa kong kaling kong kalau gimana juri ya? Artinya? Enggak. Oh enggak ya? Juri itu kan ada banyak. Oh, Janggalnya gitu. itu ada banyak. Berarti balik lagi, Bapak ini memiliki hobi piara koi ini udah 3 tahun ya? Iya, gitu. Nah, tadi kan kita berbicara seperti ikan koi yang boleh masuk kontes, seperti apa bentuknya, ukurannya seberapa panjang, kan tadi udah dijawab ya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, piaranya ini seperti apa sih biar si ikan yang kita piara ini enak dipandang, sehat seperti itu, selain daripada pembersihan kolamnya sendiri, Pak? Itu gimana chambernya? Chamber itu saringan. Oh, gimana saringnya? Aerator mungkin, bukan? Bukan, saringan. Oh, ada lagi. Iya, chambernya itu harus maksimal. Kalau nggak maksimal, ya airnya kotor. Oh, gitu. Kalau chamber itu yang kayak gimana? Yang Ini, di mana? yang Di kayak- pojok mana? Dalam ini. Oh, dalam sini. Iya. Oh, nanti boleh saya lihat ya. Boleh. Untuk Ini dalamnya cuma boleh dibuka ada ya. Empat chamber. Ada 4 chamber. Iya. Gitu. Semuanya yang Pak Nopi miliki ikan koi ada berapa ekor, Pak? Ada 20 lebih. 20 lebih. Ya. 20 ekor lebih ya. Iya. Kalau satu ekornya teman-teman bisa terjual minimal berapa angka yang bisa Bapak dapatkan dari satu ekor ikan koi kalau dijual? Gimana ininya, jenisnya? Ah, Yang biasa-biasa mah paling 300, 400. per ekornya. Iya. Oh. Biasa-biasa. Kalau yang tadi saya tanyakan itu kan bahkan ada yang nyampe jutaan ya. Itu yang seperti apa? Itu yang impor ada, itu yang ikan yang udah juara ada. Oh, berarti yang impor itu sudah pasti Udah ya? pasti itu mah. Udah pasti jutaan nyentuh ya. Terus Iya. yang udah juara dapat sertifikat juga Iya. itu sudah pasti ya. Pasti. Oke. Berarti kalau misalkan yang ya belum masuk kontes, kemudian ikan yang kategorinya lokal, Iya. mungkin itu masih di bawah jutaan ya? Bawah. Masih di bawah ya? Pikir saya Pak, semua jenis ikan itu bisa nyampe jutaan gitu, Enggak. Pak? Enggak ya? Enggak. Oh. Nah, di piaraan Bapak sendiri, yang Bapak piara ya, ikan koi maksudnya, ada berapa ekor yang sudah bisa nembus angka jutaan? Berapa ya? Dikit, 1, 2, 3, 6 kayaknya mas. 6 ekor. Iya. Rentannya dari berapa sampai berapa, Pak? Sampai 2 lebih. 2 ya. Iya. Anggap saja 2 juta Iya. kali 6. 12 juta ya. Iya. Tuh, teman-teman. Piara ikan koi punya 6 ekor ikan koi yang memang istilahnya apa ya? Ini udah ikut kontes? Ada. Udah ikut kontes. Yang impor pun juga udah ada. Impor mah itu cuma ini doang. Yang lain mah udah sold. Oh, udah sold out. Iya. Cuma Tamasaba doang impor. Oh.
Yang 6 ekor itu yang lokal atau yang sudah kontes atau impor? Kontes. Oh, yang ikut kontes. Iya. Emang Papa pernah dapat juara kontes ikan koi? Ada juara 4, juara 3. Bisa dibuktikan, Pak? Untuk piagam-piagamnya barangkali kan suka ada Piagamnya masih piala. ada di teman. Oh, masih di teman. Ya, yang di sini mah ada beberapa sih. Ada beberapa ya, tapi ada ya. Ada. Boleh ya. Oh, mantap. Nah, jadi teman-teman, kalian punya ikan koi 6 ekor saja itu sudah bisa beli Honda Beat 1. Nah, catatannya kalian harus rajin ikut apa namanya? Ikut lomba, ikut kontes ya. Gitu. Beda dengan yang piara burung, teman-teman. Juara 1 itu paling banter, kalau kontes burung itu cuma 100.000, teman-teman. Ya, kita paling bisa jual pun ya bervariatif lah ya kalau untuk angka. Ya, bagaimana bagus atau tidaknya piaraan tersebut ya. Nah, tapi untuk koi ini Bapak bisa jual satu ekornya 2 juta rupiah. Iya. Bisa lebih nggak itu? Lebih bisa. Bisa lebih Ada ya? yang 6 juta, 5 juta. Ada. Berapa? 6. 6 juta? Ya, kalau orangnya suka mah pasti dibeli. Oh, berarti kembali lagi ke hobi seseorang Iya. ya? Suka atau tidaknya seseorang itu ya? Nah, kalau yang 6 ini bisa nggak dijual sampai apa ya istilahnya 5 juta atau lebih daripada yang tadi Bapak sampaikan? Belum mau dikeluarin sih. Hah? Belum mau dikeluarin, masih senang. Oh, masih senang. Iya. Pikir kita mau dijual, teman-teman. Kalau mau dijual, kita akan bungkus buat bikin nasi liwet tadinya gitu ya. Bagaimana sih makan dengan ikan yang mahal gitu kan? Gitu. Nah, kemudian tadi kan Bapak udah singgung ya, Iya. sold out. Berarti Bapak pernah ngejual. Iya, banyak. Berapa ekor yang pernah Bapak jual? Hampir 20 lebih juga. 20 lebih. Range harganya dari berapa sampai berapa? Ada yang 1,5, ada. Satu ekor itu? Ya, ada yang lainnya borongan. Oh, borongan. Iya, 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 iya. Ya artinya Berapa sudah bisa. ekor, ya. Tanya berapa ekor. Oh, gitu. Berarti ya intinya bisa menghasilkan lah ya dari hobi Ya. ini ya. Tadinya hobi, buang-buang duit, sekarang dapetin Adalah duit buat ya. beras-beras mas karung Wis, adalah. mantap. Mantap. Itulah yang kita cari, hobi yang bisa menghasilkan uang ya, Pak. Gitu. Oke. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang memang apa sih namanya yang memang istilahnya yang sering ditanyakan dari teman-teman pecinta ikan koi khususnya. Nah, yang tadi di depan saya tanyakan ke Bapak dan kebetulan belum dijawab terkait masalah mitos atau fakta bahwasanya ikan koi ini bisa mendapatkan keberuntungan atau kejayaan bagi siapapun yang memelihara ikan koi ini. Pandangannya seperti apa? Itu kan pandangan dari orang Cina ya. Kalau pandangan dari orang Dengklok, ya biasa aja karena Dengklok hobi. itu daerah mana, Pak? Daerah Karawang. Oh, daerah Ya. Karawang. Oke. Karawang. Jadi Ya. menurut orang Karawang sendiri, Ya. benar atau tidak, koi ini bisa mendapatkan keberuntungan atau kejayaan? Ya gimana kitanya aja, orangnya yang miara. Balik keyakinan kita lagi. Iya, keyakinan lagi. Nah, sejauh ini merasa beruntung nggak ketika pertama kali hingga sekarang Bapak piara ikan koi? Ada keberuntungan. Keberuntungan itu kan mungkin abstrak ya sifatnya. Kadang tiba-tiba dapat rezeki gitu. Itu kan bagian Ada itu mah ada. ada saja ya. Iya, ada saja. Nah, untuk perawatan sendiri, gimana itu perawatannya, Pak? Ini saya lihat banyak air mancur buatan ya. Ada yang ngebruk-buk itu namanya apa ya namanya gitu kan. Jadi kita nggak paham masalahnya. Jadi yang ngebruk-buk itu apa gitu kan biar teman-teman tuh tahu oh yang ngebruk ini fungsinya untuk ini gitu kan. Kenapa harus ada air mancur? Bahkan ada cepot semar ya itu ya. Iya. Kalau cepot dapat yang 99 salah ya. Jadi ini ada semarnya gitu ya. Gitu. Nah, kenapa harus pakai air mancur, Pak? Itu kan buat oksigen. Buat oksigen. Iya, oksigen dalam air. Kan koi kalau nggak ada oksigen, ya mati dia. Oh gitu. Iya, Berarti harus pakai oksigen ya ada. untuk biarnya. oksigennya. Terus untuk ini ukuran kolam sendiri ini kan ada 20 ekoran lebih lah ya. Iya. Minimal ukurannya sendiri ini kedalamannya berapa, kemudian lebar atau luasnya itu berapa, Pak? Standarnya lah. Standarnya gimana kemampuan kita bikinnya. Oh gitu. Berarti tidak tidak harus sekian kedalamannya, Iya. luasnya tidak ya. Yang penting kedalaman, kata teman yang penting kedalaman buat jaga-jaga kalau
mati listrik. Oh gitu. Ya itu ngaruh. Nah, terus untuk ini kan Bapak piara 20 ekor tuh bukan sedikit, banyak ya. Untuk modal beli pakannya sendiri biasanya per bulan habis berapa, Pak? Pakan mas saya nggak tahu. Oh, nggak dihitung ya? Nggak berasa itu. Kita dihitung, Pak.